salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak yaitu modul 4, yaitu budaya positif. Beliau akan nanti berbagi informasi kepada kita tentang apa itu budaya positif dan penerapannya di sekolah kita. Budaya positif ini kalau kita coba pahami adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah ini. Nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tuangkan, kita arahkan kepada anak-anak didik kita, sehingga terciptanya pendidikan yang sesuai dengan filosofi pendidikan Bapak pendidikan kita, itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Mungkin nanti kira-kira saja akan saya sampaikan ini, nanti Pak Bambang bisa menjelaskan lebih lanjut. Baik, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Saya akan berbagi sedikit mengenai aksi nyata budaya disiplin. Ini mengenai saya, next. Budaya positif, next. Sekarang sebelum masuk situ ada sedikit pertanyaan. Ibu Bapak tinggal jawab setuju atau tidak setuju saja. Menurut Ibu Bapak yang pertama, apakah hubungan dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, Ibu Ira tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pak Alif? Mungkin setuju atau tidak setuju Pak? Nah, nanti Ibu Ira dua-duanya. Saya setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Nanti kita akan bahas lebih jauh apakah zaman Ibu Bapak tadi benar atau tidak benarnya, nanti akan kita ketahui setelah perjalanan selesai. Nah, disiplin positif itu dikembangkan oleh William Blazer melalui teori faktor atau teori pilihan. Ada beberapa poin. Yang pertama, aku tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau murid kita kontrol, sebenarnya bukan kita mengontrol murid, tapi murid membolehkan kita mengontrol dia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Itulah inti dari teori motivasi. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, berkolaborasi dan menciptakan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Maka akan muncul 5 posisi kontrol. Berikutnya, realitas, kebutuhan kita berbeda. Nah, ini yang kita harus tahu bahwa setiap anak kebutuhannya berbeda, tidak sama antara satu dengan yang lain. Maka nanti kita akan membahasnya menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan integritas. Next. Coba sekarang saya minta Ibu 2 orang, salah satu mengepalkan tangannya, bertindak sebagai A, salah satu bertindak sebagai B. Nah, misalnya Ibu Ani sama Ibu Baria. Ibu Ani yang mengepal, Ibu Baria yang B. Jadi Ibu Ani sudah sama mengepalkan tangannya. Ibu Ani aja yang mengepalkan. Ibu Baria buka aja tangannya. Nah, Ibu Baria coba memaksa Ibu Ani untuk membuka tangannya. Kira-kira mau nggak? Dengan segala cara yang Ibu bisa. Dibujuk, dirayu, Ya, boleh dibujuk, boleh dirayu, boleh sesuatu. Silakan. Supaya tangannya terbuka. Nah, akan ada 2 pilihan. Yang pertama, Ibu Ani membuka tangannya. Saat Ibu Ani membuka tangannya, itu bukan berarti kita mengontrol Ibu Ani, bukan. Tapi Ibu Ani lah yang mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Atau yang kedua, dengan segala cara upaya, janji manis, penghargaan, uang, Ibu Ani tetap tidak mau, artinya kita tidak bisa mengontrol. Itu yang harus kita pahami yang terjadi pada siswa kita. Next. Nah,
perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan itu sebenarnya cuma ilusi. Itu sebenarnya tidak ada. Baik, itu anggapan kita sendiri. Nah, jadi ilusi kalau guru mengontrol murid itu ilusi, tidak ada sebenarnya. Sebenarnya muridlah yang mengizinkan kita untuk dikontrol. Ilusi juga bahwa kritik, ini bisa menjadi tadi. Ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita membuat anak merasa bersalah itu kadang-kadang kita bangga. Sebenarnya itu ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua yang positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya tadi pemberian penghargaan. Menurut kita kalau kita memberikan penghargaan itu hal yang baik, belum tentu. Bisa saja anak jadi termotivasi, melakukan segala sesuatu itu supaya dapat penghargaan. Aku datang telat supaya dapat ini, gitu. Bukan dari dalam dirinya. Yang benar kita memunculkan itu dari dalam diri anak. Dia sadar tidak datang telat itu karena mau punya dirinya sendiri, bukan dari penghargaan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan sebagai guru dewasa, karena kita berpikir anak-anak itu kita paksa aja supaya mau belajar, supaya nurut. Itu sebuah ilusi sebenarnya. Next. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar sebenarnya. Kita sering salah mengartikannya. Disiplin diri membuat orang menggali potensi. Jadi kita belajar menggali potensi kita, potensi anak didik untuk mencapai tujuan apa yang dia hargai, apa yang dia ingin. Karena tidak sama kan, setiap anak ada yang tidak suka IPA, ada yang tidak suka Inggris, sukanya cuma gambar aja. Kita tidak bisa memaksa dia supaya jadi suka, tapi kita tidak bisa mengarahkan. Namun dalam budaya kita, ini menurut budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan di garis merah. Ini budaya kita, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Jadi budaya kita disiplin itu sepertinya memaksakan, padahal seharusnya enggak. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kebiasaan kita. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif. Jadi semua yang positif itu nilai kebajikan menurut universal, menurut umum. Menurut Dr. William Blazer pada teori kontrol tahun 94, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun dari dalam dirinya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan. Tujuan dia sekolah mau apa sebenarnya? Tujuan kita datang ke sini untuk apa? Gitu. Hampir sama. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini sekarang kita duduk-dudukan profil pelajar Pancasila. Kita sering ngomong, menciptakan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Itu yang pertama. Yang berkaitan semua dengan beriman, bertakwa, itu yang pertama. Yang kedua mandiri. Jadi profil Pancasila itu mengharapkan siswa yang mandiri. Jadi P5 itu bukan produknya, tapi bagaimana cara dia mengerjakan prosesnya. Bernalar kritis. Jadi dia boleh protes dengan gurunya kalau dia tidak setuju. Maka sebaiknya di kelas, terutama wali kelas, di awal pelajaran, di awal masuk itu bisa buat kesepakatan dulu dengan siswanya. Apa kesepakatannya? Jadi kita bisa memberi, dia juga bisa memberi saran untuk kita apa. Berbineka kan? Karena kita berbeda-beda. Sukunya beda, pasti tata caranya beda, bahasanya berbeda. Bergotong royong. Nah, ini sering kita beranggapan kita sudah sering bergotong royong. Padahal kenyataannya enggak. Kita gotong royong karena disuruh, dihimbau. Ada gotong royong besok atau apa tuh? Kalau istilah kita tuh woro-woro ya. Woro-woro kan. Bukan dari dalam diri sebenarnya, kita masih disuruh-suruh. Kreatif. Nah, ini agak susah ya menurut saya. Menciptakan siswa yang kreatif, karena kadang-kala saat misal pelajaran saya
anak itu gambar-gambar, kita mau kesel, saya mau kesel. Kenapa dia tidak menghargai saya? Padahal bukan itu bentuk kreatif si anak, dia bosan dengan pelajaran saya itu saja yang. Nah, bagaimana kreativitas itu kita kembangkan? Bisa saja kita salurkan si anak itu untuk membuat, yuk coba kamu buat komik IPA aja sekalian. Jadi komik versi kamu tapi dalam pelajaran. Next. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau mengajak ibu bapak untuk bermain sedikit. Ya, enggak gitu. Jadi saya minta ibu bapak untuk mengucapkan satu kata, lalu temannya melanjutkan, tapi harus berhubungan. Misal, saya ngomong mawar, kan itu tidak berhubungan, gitu ya. Kalau dijawabnya melati, nah bisa. Jadi yang nyambung terus sampai orang terakhir. Nah, jadi nanti yang orang pertamanya Ibu Ira, Ibu Meta, Ibu Ani, Ibu Nadia, Pak Mustomi, terus sampai Pak Zanzibar orang terakhirnya. Ingat harus nyambung. Jangan yang tadi mawar melati. Nah, itu salah. Ya, sampai melati. Melati otak kita juga bisa nggak tuh? Katanya bebas, tapi berhubungan. Katanya bebas. Silakan bilang. Belajar. Buku. Nah, buku. Pena. Menulis. Puisi. Sepatu. Apa? Sepatu. Puisi sepatu. Nah, nyambung nggak kira-kira? Silakan. Kira-kira nyambung nggak puisi dengan sepatu? Tapak sendal. Artinya belum tepat ya. Sekarang kita ulang dari belakang ke depan. Dari Pak Zanzibar ke Arif. Di sini Nadia, Ibu Oni, Ibu baru terakhir Mbak Ani. Silakan Pak Zanzibar. Bekerja. Keras. Keras. Terus lunak bisa lawannya. Oh. Semangat terus. Hah? Sama. Jadi kata yang sama tidak boleh diulang-ulang. Oke, tidak untuk tangan dulu. Baik, sekarang yang mau kita bahas teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Silakan. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, teori motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Eksternal biasanya dari luar, itu arah. Jadi motivasi itu eksternal ada 2, akibatnya ada 2. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, eksternal. Yang saya bilang tadi penghargaan. Jadi penghargaan itu motivasinya 2. Sedangkan yang pendidikan Indonesia inginkan itu motivasi itu munculnya dari dalam, internal. Tujuan dari disiplin positif itu ini, motivasi internal. Jadi anak termotivasi belajar itu bukan dari gurunya, bukan dari orang tuanya, tapi dari dirinya sendiri. Dan jadi dia gampang nanti menentukan ke depan dia mau jadi apa. Kita mau jadi apa Mbak? Belum tahu Mbak. Karena motivasi anak itu belum muncul dari dirinya. Kalau motivasi itu muncul dari dirinya, akibatnya dia akan menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia sudah mulai jelas tujuannya mau kemana. Nah ini yang harusnya kita tumbuhkan dari diri anak kita, anak murid kita sejak usia dini. Next. Nah, tuh karena saya dari sekarang kan ditentukan merdeka belajar. Itu arti merdeka belajar. Tidak hanya terlepas dari perintah. Kita guru sering memerintah. Makanya di sini di forum ini yang pertama diajarkan kepada kami itu bagaimana bersepakat dengan siswa. Bersepakat, jadi bukan memerintah, intinya bersepakat dulu. Nanti dari kesepakatan itu ada sesuatu pelanggaran atau itu, yaitu tindak lanjutnya. Terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, dia tahu cara memerintah dirinya sendiri.
Itu berat dicetak 5 tahun 2013 halaman 469 kalau mau dibaca lebih lanjut. Silakan next. Nah, hukuman. Ini hukuman. Hukuman, saya sering bilang kan, apa ini hukuman? Saya kembali jelaskan, ini bukan hukuman. Ini definisi hukuman. Peristiwa yang tidak terencana atau tiba-tiba. Tidak terencana tiba-tiba. Anak telat, kita langsung marah, kita langsung tulis, nah itu hukum. Tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Mungkin dia tahu, oh tadi saya telat. Mungkin dia punya penjelasan kenapa dia telat. Kita tidak mau tahu, itu hukuman. Hukuman bersifat satu arah. Kalau kita sebagai pendidik cuma dari kita aja, kita tidak mau tahu dia apa. Kenapa tadi keluar kelas kita tidak mau tahu? Guru yang memberikan dan murid hanya menerima saja tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Nah, itulah fungsi kesepakatan tadi. Kalau kita sudah bersepakat, maka ini bukan hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau fisik masih enak sebenarnya. Kadang-kadang yang berdampak sangat mendalam itu yang psikis bagi anak. Kita tidak sengaja ngomong itu terlalu menyakitkan buat hatinya. Daripada sekedar suruh lari 2 keliling lapangan misalnya. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Gitu. Next. Nah, ini konsekuensi. Bedanya. Konsekuensi adalah sesuatu yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kita ngomong dulu, oh maunya kelas ini bagaimana, maunya belajar ini bagaimana. Kalau dilanggar berapa kali, batas toleransinya. Oh 3 kali Pak, artinya kalau sudah 3 kali melanggar, sudah kita nasihati, sudah kita lakukan restitusi, maka namanya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Dia punya konsekuensi karena dia melanggar. Jadi konsekuensi ada data minimal 3 data setiap anak itu minimal baru bisa dilakukan. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru umumnya dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Tapi ini dibuat dan disetujui, diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan. Jadi jangan baru sekali langsung sudah tahu melanggar nih. Misalnya bapak melanggar, ditanya, kamu kenapa nggak buat ini? Kita ajak ngobrol, kita cari sebabnya, kita validasi dulu. Oh ini bapak nggak buat tugas ini. Usahakan sampai 3 kali minimal. Setelah 3 kali baru kita memberikan konsekuensi. Nah, sekarang saya punya beberapa pertanyaan yang menurut ibu bapak apa jawabannya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Hukuman atau konsekuensi? Ibu Ira hukuman yang lain? Pak Mustawi? Hukuman dan ada hukuman ada yang konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Tidak pakai masker, ini karena waktu pandemi. Menggantikan kertas tugas. Nah, dia nyari kertas temannya, buku temannya. Suruh ganti. Oke. Tolong diingat jawabannya ya, tolong diingat nanti kita cocokkan. Jawaban ibu bapak nanti kita cocokkan dengan jawaban narasumber. Membersihkan tumpahan air di meja ini tadi terjadi di kelas 97. Barusan. Ya, di 97 jam terakhir tadi. Yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Nah ini spesifik ya. Yang ini terlambat di sekolah, ini terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi. Pasal 5 yang bawah. Oke, kita lihat jawabannya. Silakan. Ya. Ada yang betul semua? Nah, kalau
ibu bapak benar semuanya, artinya ibu bapak sudah memahami apa itu beda hukuman, apa itu konsekuensi. Jadi yang 3 teratas itu hukuman semua. Tapi yang bawah, walaupun sama-sama fisik, dia bukan hukuman, konsekuensi. Konsekuensi apa? Jadi pelajaran PJOK sudah dikasih tahu waktu lebih iya. Next. Nah, ini bedanya Bu, Bapak. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak harus menyakitkan. Membuat anak sakit jangka waktu lama. Konsekuensi bisa juga membuat rasa sakit, tapi jangka waktunya tidak terlalu lama. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi konsekuensi itu buat anak supaya bisa bergaul dengan kondisinya. Konsep diri yang buruk, hukuman itu. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu akibat dari hukuman. Dan konsekuensi, akibatnya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out. Ada yang mau bertanya atau memberikan saran? Kalau tidak ada, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri. Nanti saya akan mengucapkan nama hewan. Saya berharap yang keluar dari mulut Bapak Ibu itu ciri utamanya. Sedangkan tangannya lawan dari ciri utama itu. Lawan dari ciri utama itu. Misalnya saya ngomong tinggi, maka saya ngomong tangannya ke bawah. Oke? Oke, kita coba untuk membuat kita sedikit lebih rileks. Gajah. Suaranya, gerakannya lawan dari suara. Tinggi, saya begini. Tapi bersuara juga. Iya, bersuara juga. Oke. Saya ulang. Semut. Harusnya yang keluar. Iya, yang keluar. Itu banyak betul. Suaranya ciri utamanya, gerakannya lawannya. Semut. Oke. Kita mulai. Gajah. Iya, biar untuk anaknya berhasil. Tidak apa-apa, ya, next. Nah, ini restitusi. Tingkatan restitusi itu lebih tinggi dari konsekuensi. Dan inilah yang diharapkan pada setiap guru sebenarnya. Saat anak ada kesalahan, kita tidak menghukum, minimal kita melakukan konsekuensi. Yang terbaik melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Kita juga pernah salah. Bagaimana dia memperbaikinya muncul dari dirinya. Nah, itu yang diharapkan dari restitusi, dari dirinya.
bukan dari kita dorong-dorong, bukan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif itu butuh kerjasama, bukan oh ini masalah Pak Bambang sebagai guru IPA, bukan. Mungkin saja ini masalah dari Ibu Ira sebagai guru bahasa Inggris, anak ini bermasalah. Ibu Nadia sebagai guru seni, anak ini juga bermasalah. Jadi kita berkolaborasi untuk bersama-sama menanganinya. Ya kita tidak sebut satu nama, kan ada yang kira-kira masalahnya itu masalah bareng-bareng. Untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu. Nah, kita jangan membantu murid ini berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin. Tadi tujuannya mau apa? Malah di kelas saya sering tanya, cita-citamu apa? Kamu mau jadi apa? Harus jelas sebenarnya dari sekarang saat dia sekolah. Kita kadang-kadang nggak jelas, tiba-tiba kucuk-kucuk nanti tamat SMA ambil jurusan ini guys, sembarang. Oh ini kata mama kata mama kalau ada manusia pasti ada guru, terus akan jadi guru Tidak seperti itu sebenarnya. Nah, mereka ingin menjadi apa? Tujuannya harus mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tujuannya itu juga bersangkutan dengan orang lain. Next. Nah, ini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Hukuman itu identitas gagal. Semua yang terbentuk hukuman itu gagal identitasnya. Sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid jangka panjang, korban mendapat keadilan, kemudian anak akan tersakiti, perilaku pasif, agresif. Kalau kita menghukum anaknya jadi agresif, tidak mau disalahkan, itu maksudnya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dia takut aja baru jalan. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut ke kehidupan nyata. Hanya di situ, tidak berlaku di tempat lain, orang lain tidak. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus, kita pakai suara yang lebih tinggi. Murid, anak membenci peraturan, sifatnya negatif. Apakah saya sudah melakukan semuanya? Tidak juga Ibu Bapak. Setelah saya mengikuti ini, saya baru tahu banyak hal yang harus saya perbaiki pada diri saya sendiri. Makanya saya mengajak teman-teman berbagi kepada teman-teman. Bukan bermaksud menggurui, bukan. Tapi yang bisa dipakai silakan diambil, yang tidak bisa dipakai silakan tinggalkan. Nah, identitas sukses akan tercipta disiplin. Itu konsekuensi dari institusi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman dalam jangka pendek. Korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalimat-kalimatnya adalah apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu kalimat-kalimat dari konsekuensi. Apa hasilnya? Netral, tidak negatif, tidak positif. Tapi dia termasuk identitas sukses. Dia tidak melakukan kesalahan. Restitusi. Nah itu, nih yang pertama. Restitusi itu merupakan pilihan. Pilihan dari si anak, apakah mau memperbaikinya atau tidak memperbaikinya, mengakuinya atau tidak mengakuinya. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan. Jadi dia tidak cuma disalah-salahkan atas perbuatannya. Masalah terpecahkan karena diajak ngomong bareng-bareng, dicari solusinya bareng-bareng. Murid belajar bertanggung jawab karena saat kita bahas bareng-bareng kita kan membuat kesepakatan. Diulangi lagi enggak? Kalau diulangi lagi bagaimana? Kalau tidak, itu harapan kita. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi restitusi itu dalam jangka waktu panjang. Untuk anak-anak yang bukan bermasalah sepertinya baik. Ini kalimatnya, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini? Kita tanya apa yang kamu yakini dari tindakan kamu ini? Oh, tindakan saya benar Pak. Nah, dengerin aja, coba jelasin yang benar itu gimana. Menurut versi dia, kita terima, nanti baru kita validasi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Kita tanya mereka, bukan dari kita perbaikan.
dan lain-lain. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Hasilnya positif. Secara teori, kenyataannya agak susah dilakukan dan perlu waktu. Tapi tetap harus kita lakukan dan kita coba. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan kita, tapi untuk belajar dari kesalahan kita. Memperbaiki hubungan. Kadang-kadang kita tidak baik hubungan dengan teman gara-gara masalah. Nah, itu kita memperbaiki. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberi tawaran, memberi jalan, tidak memaksa. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita berfungsi menuntun, melihat kemampuan si anak. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi pada solusi, fokusnya. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Nah, keyakinan kelas. Oke. Nah, sebelum sampai keyakinan kelas, awalnya kita diharapkan buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu disusun dan dikembangkan bersama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap guru serta harapan murid terhadap proses pembelajaran. Saya sudah mencoba ini di 1 kelas 9 di suatu 1 kelas 9 ada harapan murid yang sangat berbeda dari teman-temannya. Dia bilang ada anak itu usul saat saya mau apa kesepakatan kelasnya, kesepakatan dia usul cewek nih, boleh nggak Pak belajarnya santai sambil makan, tapi saya mengerti. Buat saya begitu dia bilang. Nah itu kesepakatan usulan dari dia. Nggak apa-apa kita tampung nanti kita saling menjadi beberapa yang sama dijadiin satu. Itu kesepakatan. Nah dari kesepakatan kelas yang menuntut nilai positif akan merujuk pada keyakinan kelas. Jadi buat dulu kesepakatan, kita jalani, kita evaluasi. Setelah kita jalani, baru kita jadikan keyakinan di kelas itu. Jadi awal itu kesepakatan oleh murid dan guru selama proses pembelajaran untuk menumbuhkan motivasi intrinsi. Jadi menumbuhkan motivasi dari dalam pada siswa, terutama siswa bukan gurunya. Kembali ke keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita sering salah, kita itu sering membuat peraturan. Buat peraturan bukan membuat kesepakatan. Dilarang telat masuk kelas. Gitu, peraturan seperti itu. Next. Nah, ini kalau lingkarannya. Jadi sebelum peraturan itu, Bapak Ibu yang keyakinan kelas, kiri atau kanan? Silakan dipilih dulu, dipikir. Intinya tadi sudah keyakinan kelasnya seperti ini. Ini sama-sama kesepakatan kelas. Awal dari kesepakatan kelas dilakukan lalu menjadi keyakinan kelas. Nah inilah yang diharapkan, terutama Bapak Ibu wali kelas. Jadi bisa ditempel di kelasnya masing-masing untuk murid mengingat. Oke, silakan memilih jawaban. Siapa yang memilih sebelah kanan yang A, B, C? Oke, ada Ibu Rati, Pak Arif, Pak Soeharto, Ibu Ira, Ibu Meta. Yang sebelah kiri sisanya artinya? Oke. Jaga kebersihan. Oke, next. Jadi jawabannya yang mana yang keyakinan kelas yang sebelah kiri? Nih, sekarang diberikan peraturan-peraturan. Oke, Bapak Ibu diminta
membuat keyakinan kelasnya. Kira-kira apa? Oke. Pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Menurut Bapak itu? Tidak apa-apa. Tidak ada benar dan salah, ini proses belajar sama-sama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Merapikan rak buku untuk Ibu Ira. Oke, terima kasih Ibu Ira. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kelasnya apa? Tidak mengganggu orang lain. Diam. Saling menyayangi. Oke, terima kasih jawabannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin Ibu Nadia, terima kasih. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi pemerintah. Oh, pemerintah kalian ini spesial. Dilarang menggunakan narkoba. Kok ini masuk, Pak? Kan ini baru anak SMP. Iya, memang. Di pelajaran juga ada narkoba dan zat adiktif dan adiktif. Jadi yang dari SMP, karena ternyata narkoba di Indonesia itu titik mula pertamanya di SMP. Di SMP titik mula pertamanya karena dia mulai mencoba dari rokok tadi, rokok nikah. Biasanya sudah rokok dia ke ganja, baru ke obat-obatan. Oh, obat-obatan lain ya. Nah itu kalau dilarang menggunakan narkoba apa keyakinan kelasnya? Cintai diri, wah. Oke, gak apa-apa. Bergantian atau menunggu giliran ini sering terjadi sekali di 17, terutama di WC. Tidak mau gantian. Gunakan masker. Menjaga kesehatan, Pak Zalzi. Oke, jangan berlari di kelas. Sering ada kita. Tertib, Ibu Nadia. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, semoga benar. Iya. Coba disermati dulu, saya kasih waktu untuk mencermati. Ya. Jadi nanti kalau ibu bapak mau mencoba di kelas, oh ini Allah selalu kembalikan buku itu keyakinan kalian itu bertanggung jawab. Hormati orang lain. Nih, yang hadir 15 menit bisa menghormati orang lain, bisa berkomitmen. Ada dua jawaban. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kalau saya keselamatan bisa supaya ya tidak ternyata narkoba untuk kesehatan keyakinannya. Bergantian menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan keselamatan, jangan berada di kelas atau koridor. Nah ini saya juga baru ini hal-hal yang baru yang saya dapatkan. Makanya saya senang saat disuruh untuk membagi ke teman-teman. Dan saya sebenarnya sudah menawarkan kepada, tadi saya ditanya Bu Kepala Sekolah, teman-teman yang lain kenapa tidak pas rapat? Saya bilang, Bu, teman-teman sudah saya tawari, tapi ada yang berkeberatan. Jadi makanya saya tidak meminta ke Ibu untuk menyampaikannya. Saya tidak mau seolah-olah saya memaksa teman-teman karena perintah kepala sekolah. Gitu. Next. Nih, kebutuhan dasar manusia. Pak Musnawi, ada berapa lah Pak Musnawi? Menurut Pak Musnawi? Kebutuhan dasar manusia. Oke, berapa Pak Musnawi? Makan? Sandang. 2. Sek. 3. Pak Musnawi sudah menikah, sekarang yang belum menikah. Kebutuhan dasar manusia. Ekonomi? Untuk diri sendiri. Oh, karena 2. Kita lihat. Ini menurut survei. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kasih sayang itu lebih kaitannya dengan keluarga. Tapi rasa diterima itu berkaitannya luas. Bisa diterima oleh teman, bisa diterima oleh saudara, bisa orang lain, termasuk oleh murid. Murid juga begitu.
merasa diterima oleh gurunya, walaupun mungkin dia jawab 10 kali jawab, 9 kali salah. Tapi diterima, dihargai, jangan ditampakkan begitu saja. Penguasaan, nah itu kelihatan di kelas tuh ada siswa yang mau menguasai teman-temannya. Dia mau jadi ini. Makanya di kelas saya ada yang waktu itu ngomong, Pak, boleh nggak aku jadi ketua kelas? Kalau aku jadi ketua kelas nanti semuanya benar nih. Oh iya boleh saja. Tapi nanti setelah hasil diskusi kamu terpilih atau tidak tetap berdasarkan diskusi. Oh, gitu. Ya. Karena kelasku juga saya kemarin menawarkan diri. Khawatirnya dia akan punya sifat ini. Dia ingin menguasai dia. Dia ingin menguasai itu dengan cara dia. Kesenangan. Salah satu yang disebut Pak Rusman itu. Unsur suami istri, adik belum istri. Kebebasan. Siswa yang kadang-kadang lari sini itu kan dia mau bebas. Dia mau dengan cara dia belajar versi dia. Sedangkan kita menyuruh belajar versi kita. Makanya sepakat di awal. Belajar itu mau bagaimana? Tuh ada yang ngomong, boleh sampai makan Pak. Dia bilang begitu. Saya hargai, oke nanti kita bahas di teman-teman mau nggak belajar seperti itu. Dan terakhir, bukan dasar kita untuk bertahan hidup. Inilah yang berkaitan dengan ekonomi semua dan bertahan hidup. Oke, lanjut. Nah, 5 posisi terserah. Inilah posisi guru. 5 posisi ini adalah 5 posisi kita. Kita yang mengontrol. Kita berada di mana? Kita lihat satu-satu. Oke, nih. Kebanyakan guru berada di posisi dan penghukum, pembuat rasa bersalah. Jadi kita membuat siswa merasa bersalah. Padahal itu identitas gagal. Identitas gagal. Perbuatannya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, berceramah, ibu kecewa, makanya itu kita mau buat rasa bersalah. Guru berkata, ini perbuatannya, ini perkataannya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali menasihati kamu. Sampai ini. Hasil, anaknya diam tapi memberontak. Dia diam tapi memberontak. Menyalahkan orang lain. Bukan aku Pak, diam tadi. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitan dengan dunia. Nah, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marahnya selesai. Atau dia ngomong, jangan marah-marah Bu, dia cepat sembuh. Kira-kira. Ini maafkan saya Pak. Kalimat saya. Kira-kira dampak mengulangi. Dampak tadi. Kita diharapkan minimal di sini, minimal. Teman, nggak bisa ke sini, nggak masalah. Jadi teman dulu. Seperti Ibu Nadia, jadi teman anak-anaknya tempat bercerita. Walaupun bercerita dia suka dengan temannya, nggak apa-apa. Minimal kita di sini, membuatkan alasan untuk muridnya. Ini perkataannya. Ayolah, lakukan dengan ibu, kita bujuk dulu dengan ibu saya. Tapi ini efeknya ketergantungan, ya tergantungan. Ayo, aja kalau ada setuju kan? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting, Tapi tadi, sangat penting, tapi sebatas teman. Ketergantungan, rasa hormatnya sedikit berkurang. Saya pikir bapak atau ibu teman saya itu nanti dia akan merasa seperti itu. Itu kalimat murid berkata itu. Jadi dia menganggap kita teman seusia dia. Ini dampak pada murid lemah, tidak mandiri, tergantung pada kita. Apa-apa dari kita, apa-apa. Tapi tidak apa-apa, minimal tidak di sini. Sebagai pemantau, bagus. Ini sudah masuk dari hasil sukses. Walaupun kontrolnya masih dari luar, dari kita maksudnya. Menghitung dan mengukur sudah. Apa peraturan itu? Cuma mengingatkan. Menyesuaikan diri. Kalau diawasi.
Kebanyakan anak kita. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Ini yang tadi dapat penghargaan tadi. Jadi itu yang dia kejar, bukan dari giginya, belum. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Nah, harapannya guru itu ada di posisi manajer. Harapannya, saya belum sampai. Saya baru mencoba di sekitar ya mengurangi yang di sebelah sini dan masuk ke sini lah gitu. Itu manajer cuma mengajukan pertanyaan kepada si anak. Apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati, kita mengingatkan seperti itu terus. Menguatkan pribadi, hasilnya kaitan dengan dunia berkualitas tuh, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia. Jadi muridnya sekarang, bukan kitanya. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan atau kesalahan. Susah kan nemuin murid yang gitu? Pas kita ajak ngobrol, salah, tapi itu yang benar. Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Next. Nah, pertanyaan-pertanyaan. Ini ada pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan-pernyataan. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, itu di posisi membuat orang merasa bersalah, supaya dia merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu menghukum kita kalau dia selalu salah. Oh ya, ibu bapak boleh sama dinikmati. Ayo lakukan. Itu teman. Kita mengaji. Apa kamu mau mendapat stiker? Itu pemantau. Jadi dia memberi penghargaan dan penghargaan. Guru itu ngasih penghargaan itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Itu yang paling tinggi di kanannya. Kamu selalu paling terakhir? Okay, next. Nah, sekarang segitiga restitusi. Jadi restitusi itu berbentuk sebuah segitiga atau memiliki 3 langkah. Restitusi ada 3 langkah. Oke. Nah, ini kalau digambarkan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu kalimat yang kira-kira. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Membuka satu-satunya yang pernah melakukan. Setelah stabil, stabilitas, ya, agar dia tidak emosi, baru kita validasi kebutuhan. Apa kebutuhan anak ini? Kamu tentu punya alasan. Kita tanya, alasan kamu melawan ini apa? Jadi kita buat tenang dulu dan dia si anak dan kita juga supaya kita tidak marah-marah juga. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi. Tapi ingat, validasi ini harus ada datanya. Terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai apa yang sudah dipakai. Jadi inti dari semua ini kita buat kesepakatan dulu. Kalau kita sudah ada kesepakatan, kita bisa melakukan restitusi. Tapi kalau kita tidak ada kesepakatan, kita tidak bisa melakukan restitusi pasti. Kita susah menanyakan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, next. Nah, ini kalau pertama menstabilkan identitas. Itu tujuannya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dia tidak emosi, dia tidak marah, gagal untuk memperbaiki. Itu kata-kata gurunya kira-kira. Kira-kira berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Cukupnya kata-katanya. Lebih jelasnya mungkin guru bahasa lebih tahu dan juga memperbanyak sendiri dengan kalimat yang lebih bagus dibanding kami. Next. Nah, ini validasi kebutuhan. Apa yang anak dibutuhkan? Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan ini. Kemarin ada kasus di kelas 9 saya lupa, saya tanya kenapa kamu nggak buat tugas ini? Dia bilang saya membantu orang tua saya. Saya tanya membantu orang tua gimana? Dari pulang sekolah, iya. Dari pulang sekolah saya harus nyapu gini terus. Tapi praktek gimana? Saya membantu orang tua saya
Jadi ngaco dong. Iya, hampir semua pelajaran kamu begini. Iya, Pak. Karena emang ternyata dia membantu orang tuanya jualan sampai malam. Ini yang di bawah sini ya harus kita ketahui validasi kebutuhannya apa. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Tadi yang kebutuhan dasar tadi yang 5 atau kebutuhan itu. Apakah itu kekuasaan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan atau bertahan hidup. Nah si anak tadi yang itu terakhir bertahan hidup. Jadi dia mengesampingkan tugas sekolahnya. Kita sebagai guru harus membantu anak itu mencari sebuah solusi dari dirinya. Kita memberi masukan, kita dorong. Gimana mau berubah hidupnya kalau dia mengesampingkan sesuatu? Dan apalagi itu pendidikan. Next. Oke, terakhir menanyakan keyakinan. Kita bisa bertanya kalau kita sudah buat kesepakatan dari awal. Kalau kita belum buat, kita nggak bisa bertanya ini. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Itu kalimatnya kira-kira. Apa nilai yang dipercaya di kelas atau di sekolah, nilai yang universal, kelas yang ideal itu seperti apa menurut kamu ingin jadi anak. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Sudah ada, tapi belum maksimal. Jadi ini memang yang memfoto anak, saya minta anak memfotonya. Mencari kira-kira budaya positif menurut mereka di sekolah ini apa nih? Ini kebenaran Ibu Tari yang difoto. Sampai saya tunjukin orang ini dia ada tiran kalau dia difoto. Ini Pak Yudi. Padahal dia tidak enak tuh. Sudah tahu. Ini 3S. Senyum, sapa, salam. Mungkin salam sudah. Sapa yang kita masih kurang. Iya. Salam ya. Oke, next. Nah, ini contoh budaya positif juga. Yang kedua, nah ini tausiah. Tausiah ini sangat positif. Bahkan menurut saya setelah berkonsultasi dengan fasilitator, dengan mantan guru penggerak, dengan pengajar praktek, ini yang jarang dimiliki oleh sekolah. Kenapa? Karena tausiah kita itu anak, semuanya serba anak. Mulai membaca Yasin, doa, saya lupa itu apa aja ya. Semuanya anak. Bedanya, harusnya ini yang di 17 tonjolin sebenarnya. Di 17 tonjolin jadi apa? Trademark. Jadi inovasi 17. Tausiah with student. Dan ini bagus, saya aja belum tentu bisa untuk bertausiah itu. Nih. Ya, masih di YouTube. Nah, jadi sebenarnya ini bisa jadi benchmark untuk sekolah ini sebelum dihaki oleh orang lain. Kita buat hak dulu, hak paten. Ya. Itulah yang dinamakan inovasi sebenarnya. Next. Iya. Oke. Iya. Ya, terima kasih Bu. Memang ini motonya karena diambil tahun ajaran ini, hasilnya yang minggu kemarin, yang terbaru. Tapi nanti ditarikan posisi yang memang benar siswa. Mungkin nanti Bapak Ibu yang punya dokumennya bisa dikirim ke saya, jadi nanti saya masukkan. Tapi saya berharap ini juga saya sudah ngomong ke pihak sekolah ini untuk dijadikan framework SMP 17. Tapi jawabannya, itu kembali ke guru agamanya. Salah satunya ada Ibu Nadia. Oke, Bu, saya bilang Pak, nanti saya tampilkan ke guru agama. Tapi sebenarnya ini bukan kewajiban guru agama. Ini kewajiban sekolah, kewajiban kita semua. Karena pembelajaran yang diharapkan itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah ini salah satunya, ini sangat berpihak pada murid. Next. Itu saja yang bisa saya lakukan. Terima kasih atas waktunya. Jika Bapak Ibu ada saran atau pertanyaan, saya persilakan.
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas waktunya, sudah menyita waktu pulangnya. Saya juga mohon maaf kalau dalam saya berbicara menyampaikan ada sesuatu yang salah atau tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, silakan. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kenapa buat ini? Ini penting untuk proses belajar mengajar. Dengan adanya keyakinan kelas, ya, artinya kita, saya sebagai guru dan kamu sebagai murid sudah bersepakat untuk melakukannya dan tidak melanggarnya. Bisa dipahami? Kalau kalian melanggar, nantinya akan ada yang namanya konsekuensi. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalian boleh mengusulkan lebih dari satu. Ya, kalian tulis di situ boleh lebih dari satu. Tapi menggunakan kalimat positif. Ada yang tahu kalimat positif? Ayo, sudah belajar bahasa kan? Kalimat positif apa? Ayo. Yuk, kan aja. Apa kalimat positif? Yang belakang. Ya, kamu cewek. Tanggapan saya dari keyakinan kelas ini akan membuat siswa lebih teratur dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabil Amalina Ulfa dari SMP Negeri 17 Palembang. Tanggapan saya tentang keyakinan yang dibuat di dalam kelas adalah suasana kelas akan lebih teratur dan lebih disiplin jika dibuatnya keyakinan di dalam kelas tersebut. Menurut saya pribadi, untuk keyakinan yang telah dibuat tadi itu sangat berguna. Karena keyakinan tadi itu udah dibuat dengan murid-murid yang lain dan juga dengan gurunya secara bersamaan. Jadi ya sama-sama memberikan sisi positif untuk masing-masing. Jadi menurut saya itu berguna. Terima kasih. Apa kesan Ibu dari seminar yang kemarin dan bagaimana menurut pendapat Ibu? Kemarin pada saat presentasinya Pak Bambang itu mempresentasikan mengenai hukuman dan konsekuensi yang bisa diberikan kepada siswa. Dengan presentasi Pak Bambang kemarin, Ibu pribadi ya, pertama sekali karena selama ini kan belum paham ya perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Dengan presentasi kemarin, Ibu jadi merasa tahu kapan saatnya hukuman, kapan saatnya memang mempunyai kesepakatan untuk mencapai konsekuensi. Oke, sudah. Oke. Ya, terima kasih Ibu Mari, untuk waktunya. sama-sama. Oke Pak, bagaimana kesan Bapak tentang seminar kemarin dan pendapat Bapak itu gimana Pak? Seminar kemarin pertama sebagai ajang untuk menambah wawasan saya sebagai pendidik, karena banyak hal-hal yang baru yang selama ini mungkin tidak saya amati ya. Jadi banyak informasi-informasi baru yang sangat bermanfaat bagi saya sebagai pendidik. Ya. Terima kasih ya Pak buat waktunya Pak. Oke.